Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya bersama dengan teman-teman kelompok saya, dan di sini saya akan mempresentasikan matematika diskrit. Namun sebelum presentasi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Komang Mardai Kumara dengan akronim 009. Di sini saya mendapat sebuah materi yaitu lintasan dan sirkuit Hamilton. Jadi lintasan dan juga sirkuit dari Hamilton tersebut memiliki perbedaan, yang dimana kalau misalkan lintasan dari Hamilton itu adalah sebuah lintasan yang dimana di tiap simpulnya itu harus dikunjungi, dan juga grafnya simpul tersebut harus dikunjungi tepat satu kali. Nah, beda halnya dengan sirkuit Hamilton, yang dimana itu adalah sebuah sirkuit yang dimana di tiap simpulnya itu harus dikunjungi, namun ada pengecualiannya, yang dimana di simpul yang pertama itu akan dikunjungi 2 kali. Nah, untuk setiap simpul yang lainnya itu hanya tepat 1 kali. Namun berbeda halnya di sirkuit Hamilton, untuk simpul pertamanya itu akan menjadi simpul akhirnya. Jadi mungkin masih belum ada bayangan teman-teman. Nanti kita akan bahas di sebuah contoh soalnya. Nah, graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton. Sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Oke, kita langsung ke soalnya teman-teman. Nah, di sini ada 3 graf asal. Ada graf A, B, dan C. Di sini sebenarnya udah ada jawabannya, teman-teman bisa dilihat. Cuman kita bahas aja ya. Graf A itu bisa dikatakan sebuah graf yang memang memiliki lintasan Hamilton. Kenapa? Karena kita bisa membuat sebuah lintasan Hamilton di graf asal tersebut. Misalkan ini dari 1, dari 2, nggak bisa teman-teman. Dari 3 misalkan ya, ulang ya. Dari 3 misalkan, dari simpul 3 ke simpul 2, simpul 2 ke simpul 1, simpul 1 ke simpul 4. Jadi berdasarkan arti dari lintasan Hamilton, yang dimana semua simpulnya itu harus kena dan tepat 1 kali. Jadi simpul itu namanya ini teman-teman, titik-titik ini ya, ini namanya simpul, dan ini harus mengenai semuanya tepat 1 kali saja. Dan ini bisa ya, di graf A ini bisa teman-teman, mulai dari di 3 misalnya kita mulainya bisa 3, 2, 1, 4, atau mulai dari 4 juga bisa 4, 1, 2, 3 bisa juga. Kalau misalkan dari 2 juga bisa 2, 3, 1, 4 bisa juga. Namun ketika kita membuat sebuah lintasan Hamilton dari 3, 2, 1, 4, ada sebuah sisi yang tidak dilewati, yang ada di tengah ini ya. Kalau misalkan kita membuat sebuah lintasan Hamilton dari 3, 2, 1, 4, jadi yang sisi ini nggak dilalui. Apa itu diperbolehkan? Diperbolehkan teman-teman. Yang penting di tiap simpulnya itu dikunjungi dan tepat 1 kali. Nah, apakah di graf tersebut bisa membuat sebuah sirkuit Hamilton? Jawabannya tidak teman-teman. Nanti kita bahas. Nah, kita lanjut ke graf yang kedua, yang B, yang dimana di sini sudah sangat jelas sekali kita bisa membuat sebuah lintasan Hamilton. Misalkan dari 3, 2, 1, 4. Ada 2 sisi yang tidak dilalui. Apakah bisa? Bisa. Yang penting tadi setiap simpulnya itu harus dilalui atau dikunjungi dan tepat 1 kali. Nah, di graf B ini bisa membuat sebuah sirkuit Hamilton. Misalkan dari 3. Tadi arti dari sirkuit Hamilton itu adalah sebuah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf itu tepat 1 kali. Nah, ada pengecualiannya, yaitu simpul asal sekaligus simpul akhir. Jadi simpul yang pertama kali dikunjungi itu ditetapkan sebagai simpul asal dan juga simpul akhir, yang memang nanti di simpul asal dan simpul akhir ini akan dikunjungi 2 kali teman-teman ya. Beda dengan simpul lainnya yang memang harus tepat 1 kali saja. Oke, kita langsung aja buat. Misalkan dari simpul 3 ini kita membuat sebuah simpul Hamilton dari 3 ke 2, 2 ke 1, simpul 1 ke simpul 4, dan kembali lagi ke simpul 3 teman-teman. Jadi kayak muter gitu teman-teman ya. Dari 4 juga bisa, misalkan dari simpul 4 ke 1, terus ke 2, 3, dan kembali lagi ke 4 bisa juga teman-teman. Tidak ada masalah ya. Dan kita lanjut ke graf yang C. Graf yang C tersebut kita dapat melihat ini adalah sebuah graf yang memang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton guys. Oke.
Karena kalau misalkan mulainya nih kita dari satu mau membuat sebuah lintasan Hamilton gitu ya, mulai dari satu terus ke 4 terus ke 3, untuk mencari simpul 2 kita harus balik, sehingga simpul dari 4 ini sudah bukan tepat satu kali lagi, ini udah dikunjungi 2 kali guys. Jadi udah nggak bisa, udah nggak sesuai dengan artinya ya, arti dari lintasan, apalagi membuat sebuah sirkuit itu udah nggak bisa guys. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di lintasan dan juga sirkuit dari Hamilton itu memiliki teorema atau sebuah pernyataan gitu ya. Ada teorema 4, 5, 6, dan 7. Nah, kita bahas dulu yang teorema 4-nya. Teorema 4 itu berbunyi, syarat cukup supaya graf sederhana G dengan N lebih besar sama dengan 3 buah simpul adalah graf Hamilton, ialah bila derajat tiap simpul paling sedikit N/2, yaitu derajat itu harus lebih besar N/2 untuk setiap simpul V di G. Nah, jadi ekuivalen dengan jika pada graf sederhana G dengan N lebih besar sama dengan 3 buah simpul derajat setiap simpul paling sedikit N/2, yaitu D dalam kurung F itu lebih besar sama dengan N/2 untuk setiap simpul V di G, maka G adalah graf Hamilton. Jadi mungkin masih belum terbayang nih maksud dari teorema 4. Jadi kita langsung bahas saja teman-teman ya. Misalkan nih kita lihat di graf yang B aja. Graf yang B ini memiliki berapa simpul teman-teman? Ini ada 4 simpul ya. Jadi 4/2 ini ya. Jadi 4/2 karena dia mempunyai 4 simpul, jadi 4/2 sama dengan 2. Sehingga di tiap simpul tersebut harus memiliki minimal 2 derajat. Nah, misalkan nih di simpul yang pertama itu kan memiliki 3 derajat. Oke. Jadi masih masuk ya, karena minimal itu punya 2 derajat di tiap simpulnya. Yang simpul yang 2 apa mempunyai 2 derajat? Ya, punya 2 derajat, berarti masih masuk. Yang ketiga punya 3 derajat, dan sedangkan simpul yang keempat punya 2 derajat. Artinya ini bisa dikatakan sebagai graf Hamilton teman-teman. Nah, coba kita lihat ke graf yang A dulu deh kalau gitu. Tadi kan yang graf yang B udah, dia bisa disebut graf Hamilton dikarenakan memang yang tadi sesuai dengan syarat dari teorema 4. Coba kita ke graf A. Graf A memiliki 4 simpul. Simpul 3, 2, 1, 4. 4 atau N/2 kita masukkan 4/2 sama dengan 2. Berarti di tiap simpulnya itu minimal memiliki 2 derajat. Maksudnya derajat 2 gitu ya. Misalkan nih di simpul 3 dia punya berapa? Punya 2 derajat ya. Berarti dia masih masuk. Namun kita bisa lihat yang ada di sebelah kiri ini, yaitu di simpul 4 itu hanya memiliki satu sisi atau 1 derajat aja teman-teman. Sehingga graf A tersebut tidak bisa dikatakan sebagai graf Hamilton atau bukan graf Hamilton teman-teman. Oke. Apalagi nih graf C kayaknya udah nggak bisa teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini bisa disebut sirkuit Hamilton teman-teman. Karena sirkuit Hamilton itu kan graf asal akan menjadi maksudnya simpul asal itu akan menjadi simpul akhir teman-teman. Jadi misalkan nih kita di sini ya, kita dari sini, simpul asalnya dari sini, terus kita akan melaluinya dari sini teman-teman. Balik lagi akan ke simpul akhir. Mau dimanapun kita mulai, di simpul manapun kita mulai, ujung-ujungnya akan di simpul akhirnya itu ada di simpul asal teman-teman. Misalkan nih dari sini nih kita mulai, dari sini, terus kita akan mulainya ke jalan sini teman-teman. Nah, akan balik lagi ke sini. Nah, jadi sebuah graf tersebut bisa dikatakan memiliki sirkuit Hamilton guys. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, di teorema 4 adalah syarat cukup agar sebuah graf sederhana G merupakan graf Hamilton. Namun terdapat graf yang tidak setiap simpulnya itu memiliki derajat paling sedikit, namun memiliki sirkuit Hamilton seperti pada contoh graf di bawah ini. Nah, jadi ini ada sebuah graf teman-teman, di mana ada sebuah simpul yang derajatnya itu ada yang tidak memiliki derajat paling sedikit, tetapi karena dia itu memiliki sirkuit Hamilton, graf tersebut juga merupakan graf Hamilton guys. Jadi mungkin agak pusing ya. Jadi kita langsung bahas aja teman-teman. Nah, jadi tadi rumus dari teorema 4 kita cari dulu derajat paling sedikitnya. Misalkan S/2 yaitu simpul per 2. Jumlah simpulnya di sini ada 6. Jadi 6/2 yaitu 3. Berarti di tiap simpulnya tersebut harus memiliki
paling sedikit itu ada derajat 3 ya. Nah, misalkan nih 2 itu memiliki minimal derajat 3. Cuman di sini dia itu memiliki 4. Sama dengan 1 juga begitu. Nah, tetapi untuk simpul yang 5 dan juga simpul 6 itu hanya memiliki derajat 2. Yaitu misalkan yang 6 yaitu derajat ketiga dan derajat ke simpul 4. Jadi hanya 2. Berarti sebenarnya sebuah graf tersebut tidak sesuai dong. Karena derajat paling sedikitnya itu yang simpul 5 dan 6 itu memang tidak 3 ya, karena tadi kan derajat paling sedikit 3. Cuman simpul yang 5 dan 6 itu hanya memiliki derajat 2. Tetapi graf tersebut itu memiliki sirkuit Hamilton sehingga merupakan graf Hamilton. Misalkan kita ambil dari 1 ya. Dari simpul 1 ke simpul 5, simpul 5 ke simpul 2, simpul 2 ke simpul 3, simpul 3 ke simpul 6, simpul 6 ke simpul 4, dan kembali lagi ke simpul 1, teman-teman. Ingat tadi, kalau membuat sebuah sirkuit Hamilton, simpul asal itu akan kembali lagi ke simpul akhir. Jadi simpul asal itu sama dengan simpul akhir ya. Jadi sebuah graf tersebut bisa membuat sebuah graf Hamilton. Maksudnya sirkuit Hamilton, sehingga disebut dengan graf Hamilton. Kita lanjut. Nah, di materi tersebut bukan hanya teorema 4 saja yang ada, tapi ada teorema lainnya yaitu teorema 5, 6, dan juga teorema 7. Teorema 5 berbunyi setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Graf lengkap itu adalah sebuah graf yang memiliki sirkuit Hamilton. Nah, secara tidak langsung, kalau misalkan ada sebuah graf yang memiliki sirkuit Hamilton, maka itu sudah dipastikan bahwa graf tersebut adalah graf Hamilton. Ya. Jadi sekali lagi, di teorema 5 itu berbunyi setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Ini mana otomatis kalau misalkan ada sebuah graf yang memiliki sirkuit Hamilton, maka itu sudah bisa disebut graf Hamilton. Teorema 6, di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, n lebih besar sama dengan 3, terdapat n kurang 1 per 2 buah sirkuit Hamilton. Teorema 7 berbunyi di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, n lebih besar sama dengan 3 dan n ganjil, terdapat n kurang 1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas, dalam kurung tidak ada sisi yang beririsan. Namun jika n-nya itu genap dan n lebih besar sama dengan 4, maka di dalam G terdapat n kurang 2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Jadi kita langsung aja lanjut. Nah, tadi mungkin di sini di teorema 7 agak sedikit sulit untuk dimengerti, teman-teman ya. Cuman ketika kita bahas contoh ini mungkin bisa lebih mengerti. Jadi kita langsung aja bahas di contoh tersebut dengan menggunakan teorema 7. Nah, di sini di sebuah graf tersebut kan memiliki simpul ganjil ya. Jadi jumlah simpulnya itu ada 9. Jadi simpulnya itu ganjil. Jadi menggunakan rumus yang ini. Karena terdapat n-nya itu ganjil, jadi n kurang 1 per 2 buat sirkuit ya. Nah, dalam soal tersebut, gambar graf yang ada di atas tersebut mempresentasikan persoalan pengaturan tempat duduk. Nah, jadi ada 9 anggota sebuah klub bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Mereka memutuskan duduk sedemikian hingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk berbeda pada setiap makan siang. Berapa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan? Jadi ini meja bundarnya dari simpul 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 teman-teman ya, cuma di sini nggak ada. Sorry banget. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi tadi langsung aja menggunakan rumus dari teorema 7. Karena jumlah simpulnya ini ganjil. Jadi menggunakan rumus yang ganjil yaitu n kurang 1 per 2. Jadi simpulnya itu kan 9, berarti 9 kurang 1 per 2 sama dengan 4. Sehingga ada 4 hari pengaturan tersebut yang dapat dilaksanakan, teman-teman. Jadi di tiap simpulnya itu akan memiliki tetangga yang berbeda-beda selama 4 hari. Hanya bisa 4 hari saja. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya bahas dan presentasikan untuk materi lintasan dan juga sirkuit dari Hamilton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.